Yeah, it's He's very a killer, possible I though. won't. Putin's a killer. A lot of killers. We got a lot of killers. Why, you think our country's so innocent? You think our country's so innocent? Apa iya berita yang selama ini kita baca benar? Apa iya Amerika benar-benar penjaga perdamaian? Apa iya kebencian yang ada selama ini itu murni lahir dari diri kita sendiri? Yakin selama ini kita nggak dikerjain? Di video ini gue bakal cerita hasil Q&A gue sama ChatGPT tentang propaganda Amerika di perang Vietnam terhadap China, Irak, Rusia, dan Islamofobia. Hello, gue Kinpra, jangan lupa baca description, oke? Konteksnya gini. Di awal gue minta ChatGPT buat kasih bahan obrolan terkait propaganda Amerika terhadap China, Rusia, Irak, dan perang Vietnam. Terus dia nyaranin buat ngebahas ini. Gue agak kaget karena dia sebagai AI kelahiran Amerika itu beneran ngasih listnya. Terus karena dia mention Russophobia, gue jadi tertarik juga untuk masukin Islamofobia ke obrolan kita. Nah, kita masuk ke perang Vietnam. Kita mulai dari konteks dulu sebelum bahas propagandanya. Apa itu Cold War? Apa hubungannya sama perang Vietnam? Lalu apa itu domino theory yang ditakutin sama pemerintah Amerika? Cold War atau Perang Dingin adalah periode konflik ideologi antara Amerika Serikat, kapitalisme, demokrasi, dan Uni Soviet, komunisme, yang berlangsung sekitar pasca Perang Dunia II sampai awal 90-an. Di awal periode ini, Amerika melihat perkembangan komunisme sebagai ancaman terhadap pengaruh global mereka. Dan menurut teori domino, kalau satu negara pindah ke komunisme, maka negara tetangganya juga bisa ke bawah. Akibatnya, pengaruh Amerika terutama di Asia Tenggara pelan-pelan bisa hilang. Nah, kemungkinan inilah yang mau dihindari sehingga mereka masuk ke Vietnam yang lagi terjadi Civil War. Terus apa penyebab utama dari Civil War Vietnam? Di tahun 54, waktu Perancis angkat kaki dari Vietnam, negara ini terbagi menjadi dua wilayah, yaitu utara dan selatan. Vietnam Utara dipimpin oleh Ho Chi Minh yang berusaha menyatukan seluruh negara dengan sistem komunisme, dan Vietnam Selatan yang ingin mempertahankan sistem politik yang lain. Yang men-trigger mulainya perang adalah serangan Viet Cong, ini pasukan Vietnam Utara, terhadap pasukan Selatan. Dan disinilah Amerika masuk untuk membantu Vietnam Selatan. Jadi ini mirip Civil War-nya Korea. Pas perang, Uni Soviet dan Amerika masuk masing-masing ngebantuin Utara dan Selatan. Nah, tapi kita suka denger gak sih kalau Amerika tuh kalah di perang Vietnam? Berarti mereka nurunin pasukan juga atau gimana? Iya. Dan perang Vietnam ini memang konflik yang panjang dan berat bagi Amerika karena berbagai faktor. Misalnya strategi gerilyanya Viet Cong, protes anti perang yang terjadi di Amerika, dan juga keterbatasan strategi dan taktik yang mereka gunakan saat itu. Nah, terus gimana dengan propagandanya? Siapa targetnya? Utara doang? Atau selatan juga seluruh Vietnam? Atau malah Soviet? Dalam perang Vietnam, Amerika mentargetkan beberapa pihak. Pertama, ke pemerintah dan pasukan Vietnam Utara. Ini untuk mempengaruhi dan mengguncang keyakinan serta moral mereka di masa perang. Kedua, ke warga Amerika sendiri. Mereka berusaha membangun narasi yang mendukung keterlibatan Amerika dengan menggambarkan perang demi kebebasan. Selain itu, propaganda juga ditujukan untuk seluruh dunia. Amerika berusaha mempengaruhi opini internasional dan mendapatkan dukungan atas upaya mereka untuk meredam komunisme. Detail propagandanya gimana ya? Yang pertama, di tahun 1967, CIA meluncurkan operasi Chaos yang bertujuan untuk memata-matai dan mengganggu gerakan anti-perang yang dilakukan oleh warga Amerika. CIA memonitor aktivitas gerakan ini dan mencoba mempengaruhi publik yang lebih luas dengan menggambarkan mereka sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Kenapa ancaman nasional? Karena gerakan anti-perang ini dianggap dapat mengganggu efektivitas perang. Dengan kata lain, mereka melihat gerakan ini berpotensi mempengaruhi moral tentara, memperbesar gerakan anti-perang lebih besar lagi, sehingga bisa menghambat upaya perang yang sedang berjalan. Dalam operasi Chaos, aktivitas intelijen dilakukan untuk mengidentifikasi aktor-aktor kunci, dan propaganda digunakan untuk menggambarkan gerakan ini sebagai kelompok subversif atau bahkan sebagai agen-agen asing yang ingin menghancurkan kestabilan negara. Pemerintah menggunakan pengaruh dan kontrol mereka atas media massa untuk menyebarkan narasi yang mendukung kebijakan perang dan membangun sentimen negatif kepada gerakan anti-perang. Ini dapat dilakukan dengan cara memanipulasi berita, menekan media atau berita yang kritis, dan meng-highlight pandangan yang sesuai dengan rencana pemerintah. Ada juga laporan bahwa pemerintah Amerika telah secara sengaja menciptakan berita palsu yang menyesatkan opini publik. Sebagai contoh, mereka dapat menyebarkan berita palsu tentang keberhasilan militer mereka di perang Vietnam, atau tentang aktivitas dan niat musuh yang dilebih-lebihkan untuk membangun persepsi ancaman yang lebih besar. Pemerintah juga menggunakan narasi yang menekankan nilai-nilai patriotik, freedom, dan keamanan nasional untuk mendapatkan dukungan publik. Mereka juga menghubungkan gerakan anti-perang tadi dengan komunisme dan menciptakan persepsi bahwa gerakan tersebut ikut menyebarkan komunisme di Amerika.
Contoh konkret tentang berita palsu atau manipulasi berita dalam konteks propaganda mungkin sulit untuk ditemukan secara spesifik, karena banyak informasi terkait operasi ini yang rahasia dan tidak diungkap sepenuhnya. Terus selain operasi chaos, ada apa lagi? In short, Amerika menggunakan media massa sebagai alat untuk menyebarkan propaganda pro-perang. Mereka memanfaatkan wawancara dengan tentara Amerika di medan perang untuk mengambil simpati publik. Selain itu, Amerika melakukan kampanye lewat penyiaran radio, selebaran, flyer di Vietnam Utara. Mereka menyebarkan pesan-pesan yang dirancang untuk memecah belah Vietcong. Upaya ini berusaha meyakinkan rakyat utara bahwa Amerika akan memberikan dukungan dan membebaskan mereka dari komunisme. Lalu ada juga Operasi Phoenix, yang objektifnya adalah untuk memberantas pihak yang mau menjatuhkan Vietnam Selatan. Selain operasi militer, mereka menggunakan propaganda untuk mempengaruhi, mengidentifikasi, dan mengisolasi anggota komunis. Nah, sekarang kita geser ke China. Kita langsung tembak aja nih. Gimana propaganda Amerika bisa jadi mengarah ke anti-Chinese as a human dan ras, bukan cuman as a country dan pemerintah. Penting untuk dicatat terlebih dahulu bahwa propaganda merupakan aktivitas yang kompleks dan multifaset. Oke, dalam konteks ini, ada kasus di mana propaganda tersebut melampaui pemerintahan dan berdampak pada masyarakat atau ras Tionghoa secara umum. Selama periode-periode tertentu, terutama saat terjadi konflik, terdapat kasus sentimen xenofobia dan anti-Tionghoa yang dipropagandakan Amerika. Hal ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti penggambaran negatif terhadap masyarakat Tionghoa di media, stereotip, ejekan rasial, kebijakan diskriminatif, dan penyebaran ketakutan atas keberadaan masyarakat keturunan Tionghoa. Misalnya, penggambaran imigran sebagai pencuri pekerjaan, kriminal, atau penyebar penyakit. Narasi-narasi ini bertujuan untuk menciptakan pandangan yang berbeda, menanamkan ketakutan, bahkan menjustifikasi tindakan diskriminatif terhadap individu atau komunitas Tionghoa. Dalam konteks penggunaan media sebagai alat propaganda, misalnya, media akan memilih cerita-cerita yang menyoroti kasus kriminalitas yang melibatkan individu-individu Tionghoa dan mengeksposnya secara berlebihan, sementara meminimalkan atau bahkan tidak memberitakan tentang kontribusi positifnya. Media juga dapat menggunakan bahasa yang merendahkan, menggunakan judul, narasi, atau visual yang menekankan sebuah stereotip tertentu. Upaya membangun pandangan anti-Tionghoa ini juga terjadi melalui media sosial, situs website, ataupun platform online lainnya. Teman-teman pernah nggak lihat berita atau konten yang impact-nya justru memicu pandangan tertentu terhadap masyarakat Tionghoa as an individual, bukan lagi sekedar pemerintah? Mungkin itu propaganda, tapi perlu diingat bahwa tidak semua media terlibat dalam praktik-praktik ini. Nah, kita mungkin mulai penasaran, apakah propaganda ini bisa secara langsung dan tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku rasisme? Gimana menurut ChatGPT? ChatGPT mengiyakan bahwa upaya propaganda dapat secara langsung ataupun tidak langsung mengarah kepada perilaku rasisme. Ketika media atau propaganda menciptakan citra negatif tentang suatu kelompok masyarakat, hal tersebut dapat mempengaruhi persepsi dan sikap dari audiens. Di sini gue jadi ada hypothetical question. Gue mempertanyakan, apa mungkin propaganda Amerika tadi nyebar ke seluruh dunia dan bikin mayoritas orang jadi rasis ke baik itu orang China yang emang lahir besar KTP-nya RRC, bahkan sampai ke yang asli Amerika tapi keturunan China. Iya, propaganda memang dapat berdampak global dan berkontribusi terhadap peningkatan sikap rasisme terhadap keturunan Tionghoa, terlepas dari kewarganegaraan atau tempat kelahiran mereka. Propaganda sendiri disebarkan melalui berbagai saluran informasi dan interaksi sosial, sehingga bisa mencapai audiens yang sangat luas. Penting untuk dicatat bahwa dampak propaganda dapat bervariasi di antara individu dan masyarakat, sementara beberapa orang mungkin rentan terhadap pengaruhnya dan terbawa untuk bersikap diskriminatif, yang lain mungkin malah kritis dan cukup pintar untuk mengevaluasi informasi. Mempromosikan literasi media, pemikiran kritis, dan pemahaman lintas budaya dapat membantu melawan propaganda dan menciptakan masyarakat global yang lebih inklusif. Nah, sekarang geser ke Irak, tapi gue mau dapat klarifikasi dulu. Apakah ada Irak di balik tragedi 9/11? Pemerintah Amerika pada saat itu menyatakan bahwa Al-Qaeda adalah dalang di balik serangan 9/11, dan dalam beberapa tahun setelahnya fokus utama Amerika adalah memerangi Al-Qaeda di Afghanistan, bukan di Irak. Kalau gitu apa motif invasi ke Irak? Ada beberapa alasan atas invasi ke Irak pada tahun 2003. Beberapa yang dinyatakan oleh pemerintah saat itu meliputi kekhawatiran terhadap senjata pemusnah massal yang dipercaya dimiliki rezim Saddam Hussein, lalu dugaan keterlibatan Irak dalam mendukung terorisme, keinginan untuk menggulingkan rezim otoriter Saddam Hussein,
dan motivasi geopolitik, yaitu pengaruh strategis di kawasan Timur Tengah. Kritikus menyatakan bahwa alasan-alasan tadi mungkin tidak sepenuhnya jujur, dan ada dugaan bahwa kepentingan minyak dan pengaruh regional mungkin adalah motif dari invasi ini. Tapi kenapa mereka mau ngegulingin Saddam Hussein? Apa dia komunis? Terus apa maksudnya kepentingan minyak dan pengaruh regional? Saddam Hussein adalah seorang diktator yang memerintah Irak dengan tangan besi selama beberapa dekade. Dan Amerika memiliki kekhawatiran terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh rezim Saddam Hussein, penindasan terhadap lawan politik, serta keinginan untuk mengubah tatanan politik di kawasan tersebut. Terkait dengan kepentingan minyak dan pengaruh regional, ada argumen bahwa Irak memiliki sumber daya minyak yang melimpah. Beberapa kritikus menyatakan bahwa kontrol atas sumber daya minyak Irak dan pengaruh di kawasan Timur Tengah dapat menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan invasi ini. Pengaruh regional juga merupakan pertimbangan penting bagi kebijakan luar negeri Amerika di Timur Tengah untuk menjaga pengaruh Amerika di antara negara-negara Arab. Terus gimana dengan propagandanya? Similar dengan percobaan propaganda di bahasan sebelumnya, Amerika menggunakan berbagai bentuk propaganda untuk membentuk persepsi publik. Salah satunya adalah mereka mengklaim dan membangun narasi berdasarkan laporan intelijen bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal, WMD, Weapon of Mass Destruction, dan membuat pernyataan publik yang menegaskan adanya WMD di Irak, which akhirnya menjadi alasan untuk menginvasi, yang setelah Irak hancur, ternyata senjata tersebut tidak ada. Tapi laporan tadi itu propaganda atau sebenarnya cuma kesalahan pegawai intelligence? Status resmi saat ini adalah bahwa terdapat kesalahan dalam penilaian intelijen mengenai keberadaan WMD di Irak, tapi masih ada perdebatan mengenai sejauh mana upaya propaganda saat membuat klaim berdasarkan laporan tadi. Gue mulai penasaran, apakah pemerintah bisa atau pernah menutupi kesalahan atau bahkan memanipulasi fakta? Ada beberapa contoh dalam sejarah di mana pemerintah atau badan intelijen tertentu telah terlibat menutupi atau memanipulasi fakta untuk menghindari pengungkapan kegagalan atau blundernya mereka. Contohnya adalah skandal Watergate yang melibatkan pemerintahan Presiden Nixon. Saat itu terungkap bahwa ternyata ada upaya untuk membungkam dan menutup investigasi aktivitas ilegal yang dilakukan pemerintah. Oke, terus kalau curveball itu apa? Ada hubungannya nggak sama propaganda atau manipulasi? Curveball adalah seorang informan Irak yang memberikan informasi palsu tentang adanya laboratorium senjata biologis di Irak. Informasi yang disampaikan oleh Curveball menjadi salah satu pilar klaim Amerika bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal tadi. Curveball sendiri adalah nama samaran dari informan Irak bernama Rafid Ahmed Alwan Al-Janabi. Setelah pengungkapan kebohongan dalam informasinya, Janabi pindah ke Jerman dan mendapatkan perlindungan sebagai pengungsi. Di sana, Janabi menjalani investigasi oleh lembaga intelijen Jerman dan Amerika. Hasil investigasi menunjukkan bahwa informasi yang diberikan oleh Janabi tidak dapat dipercaya. Tapi mereka cari tahu nggak ya, kenapa si Curveball itu ngasih info palsu? Kayak apa motifnya emangnya? Kenapa kelihatannya kayak mengkhianati negara sendiri? Kenapa mau jadi informannya Amerika? Motif dari Curveball tidak sepenuhnya jelas, tapi ada beberapa spekulasi yang beredar. Misalnya keinginan untuk balas dendam terhadap rezim Saddam Hussein, motif finansial, atau tekanan yang mungkin dia hadapi dalam situasi pribadi atau politik di Irak yang saat itu dipimpin Saddam. Tapi tidak ada informasi yang terverifikasi secara langsung mengenai motifnya. Nah, di sini gue jadi bertanya-tanya, ini tipikal kerjaannya intelligence mungkin. Apakah CIA atau intel lain kayak Mossad, BIN, dan seterusnya itu pernah ada misi untuk menginfluence seseorang lalu ngerekrut orang tersebut? Kayak apa mungkin justru si Curveball ini ditekan supaya mau jadi informannya? Sebagai badan intelijen, CIA dan lembaga lainnya memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai operasi pengaruh dan manipulasi dalam rangka mencapai tujuan mereka. Praktik seperti merekrut sumber informasi, mempengaruhi individu, atau bahkan melakukan aktivitas underground ilegal untuk mencapai kepentingan intelijen tidaklah jarang. Namun penting untuk dicatat bahwa informasi spesifik tentang operasi rahasia biasanya tidak diungkapkan secara publik. Banyak operasi intelijen dilakukan dengan kerahasiaan yang sangat tinggi dan bahkan diatur sesuai undang-undang, kebijakan nasional, bahkan internasional. Ternyata film tuh bukan sekedar film ya. Nah, terus ini beneran atau fiksi? ChatGPT jawab, informasi yang saya sampaikan sejauh ini didasarkan pada pengetahuan umum tentang praktik dan operasi intelijen yang telah diungkapkan secara publik. Badan intelijen termasuk CIA dan lembaga lainnya terlibat dalam berbagai taktik dan strategi untuk mendapatkan informasi demi mencapai tujuan mereka. Nah, tapi sekarang topiknya malah jadi ke konspirasi. Jadi kita balik lagi ke propaganda. Ini singkat aja karena waktu itu gue udah mulai ngantuk. Sekarang, gimana dengan propaganda terhadap Rusia?
Apakah similar dengan yang lain? Benar, upaya propaganda yang dilakukan oleh pemerintah Amerika terhadap Rusia memiliki beberapa kesamaan dengan upaya terhadap negara lain. Meskipun konteks dan isu yang terlibat mungkin berbeda, ada beberapa pattern yang bisa dilihat. Which is apa? Penggunaan media dapat mencakup penekanan pada sudut pandang atau informasi yang ingin dipromosikan atau dipercayai publik melalui pemilihan topik, framing, penekanan pada cerita tertentu, atau penggunaan bahasa yang mengarahkan persepsi. Media dapat mempengaruhi opini dan pandangan masyarakat kita terhadap suatu isu atau konflik. Propaganda tidak selalu menyebarkan berita palsu, tetapi lebih ke menggunakan narasi yang mengarahkan opini dan pemahaman masyarakat. Nah, itu buat Rusia. Terus gimana dengan Islamofobia? Propaganda Islamofobia dilakukan oleh pemerintah Amerika dengan beberapa tujuan. Salah satu alasan adalah karena peristiwa-peristiwa terorisme yang melibatkan individu atau kelompok dengan latar belakang Islam. Meskipun tidak semua umat Islam terlibat dalam tindakan tersebut, propaganda ini dapat digunakan untuk menciptakan persepsi negatif terhadap komunitas Islam secara keseluruhan. Propaganda dilakukan dengan berbagai cara, termasuk menghubungkan semua tindakan terorisme dan kekerasan dengan agama Islam dan menyoroti kasus-kasus tersebut secara berlebihan melalui media. Hal ini dapat memperkuat stereotip negatif terhadap pemeluk Islam secara umum. Namun, penting untuk diingat bahwa tindakan terorisme tidak terbatas pada satu agama atau kelompok tertentu. Tindakan terorisme dapat dan memang juga dilakukan oleh individu atau kelompok dari berbagai latar belakang dan keyakinan. Tidak semua muslim terlibat dalam tindakan terorisme dan banyak muslim yang hidup sebagai warga yang damai dan berkontribusi pada masyarakat yang inklusif. Amerika. Oke, jangan lupa kritisi dan jangan gampang percaya sama konten ini, karena sebagian atau seluruh informasinya di-generate oleh ChatGPT. AI benar-benar makin pintar, tapi bukan berarti pasti benar dan selalu benar dan paling benar. Follow Instagram kita @orelabor.